Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai KBM saat ini, saya berharap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 2, bab yang ke-6 dengan tema Karya Allah dalam Membaharui Kehidupan. Hal pertama, kita akan membahas tentang memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan. Pertanyaan buat kita semua, mengapa ya manusia membutuhkan pembaharuan? Bukankah manusia telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus? Iya, memang manusia telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan setelah itu, manusia juga harus mewujudkan hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Bicara tentang mengalami pembaharuan, bukan hanya manusia saja yang mengalami pembaharuan, tetapi alam semesta juga mengalami pembaharuan. Dalam Kejadian 1 tertulis bahwa Allah menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia untuk hidup di dalamnya. Jadi, manusia diberi tugas untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Apa ya bukti bahwa alam juga dibaharui? Jawabannya adalah kita lihat bahwa kehidupan alam tidak pernah berhenti. Meskipun terjadi bencana alam di mana-mana, seperti gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Kita lihat setelah peristiwa bencana tersebut, pasti kehidupan terus berlanjut. Ada pemulihan yang selalu Tuhan kerjakan. Pembaharuan Allah bagi manusia dan alam memberikan pencerahan kepada kita untuk senantiasa peduli pada kelestarian alam lingkungan hidup. Dengan kita memperhatikan kelestarian alam, maka hubungan antara manusia dan alam dipulihkan. Karya Allah dalam pembaharuan mengalami keharmonisan hidup antara manusia dengan alam. Hal kedua, kita akan membahas tentang hidup baru adalah melakukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Saya mau kita semua membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, hal pertama yang Allah kehendaki adalah Tuhan ingin supaya kita senantiasa membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat ayat firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan bahwa ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membaca firman Tuhan. Hal kedua, yaitu kita harus menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki kesempatan untuk lebih memahami perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan membuka dalam Yohanes 3 ayat 1-8.
Saya berharap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Dalam ayat ini menceritakan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus bicara tentang dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali bukan berarti kita harus masuk kembali dalam kandungan ibu kita. Tetapi maksudnya adalah kita harus lahir baru di dalam Tuhan, yaitu dengan kita percaya bahwa kita hidup, kita diselamatkan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka dari itu, kita harus senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat ini menjelaskan, saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Allah menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya dengan baik. Tetapi karya penciptaan itu dirusakkan oleh dosa. Dengan Yesus mati di kayu salib, Dia menyelamatkan ciptaannya yang telah dirusakkan oleh dosa. 3. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dalam ayat ini berisi tentang nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan Israel. Nubuat-nubuat Yeremia mencakup pemulihan orang Yahudi dan Babel yang akan terjadi pada waktu dekat dan berbagai peristiwa yang jauh di depan yang berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman saat Yesus akan memerintah atas umatnya. Nubuat Yeremia dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru, yaitu yang pertama dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata Yeremia digenapi dalam Perjanjian Baru, yaitu oleh Yesus Kristus yang merupakan perjanjian baru dan keselamatan. 2. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Perjanjian baru juga mengajarkan bahwa kata-kata Yeremia akan digenapi secara sempurna pada hari-hari terakhir ketika sebagian besar bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Tuhan membaharui manusia dan alam semesta ciptaannya. 2. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging. 3. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan ingat, setelah selesai belajar hari ini, semua murid harus kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.